Islam kemudian menjadi agama resmi negara. Pada masa-masa awal berdirinya, Kesultanan Bima merupakan vassal dari Kesultanan Kuatalo. Sebagai kerajaan yang berlandaskan agama Islam, maka Sultan Abdul Qahir membangun beberapa masjid. Masjid-masjid ini berfungsi sebagai pusat-pusat pembelajaran agama Islam. Upaya penyebaran Islam di Bima yang dilakukan oleh Sultan Abdul Qahir mulai menampakkan hasilnya. Pelan tapi pasti, seluruh Bima dan Sumbawa berhasil memeluk agama Islam. Selama berkuasa, Sultan Abdul Qahir pertama melaksanakan ajaran Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bima. Beliau mengucapkan Sumpah Parapi yang berisi sikap untuk menjalankan ajaran agama Islam, siap berkorban demi agama, rakyat, dan negerinya. Tahun 1640 Masehi, setelah 20 tahun memimpin Bima, Sultan Abdul Qahir tutup usia. Tahta Kesultanan Bima kemudian dilanjutkan oleh putra mahkota dengan gelar Sultan Abdul Qair Sirajuddin. Kebijakan penerapan hukum Islam semakin disempurnakan pada masa Sultan Abdul Qair Sirajuddin dengan membentuk lembaga yang beranggotakan para ulama. Sultan Abdul Qair Sirajuddin juga mewajibkan syarat-syarat yang sesuai dengan ajaran Islam bagi para pejabat dan pegawai istana. Penyebaran agama Islam di Bima juga dilakukan dengan pendekatan kebudayaan. Salah satunya adalah upacara Hanta Uapua. Sultan Abdul Qair Sirajuddin bersama para ulama menggunakan pendekatan kebudayaan dan kesenian agar masyarakat Bima lebih mudah dalam memahami serta menerima Islam. Kampung Ule, bagian pesisir Bima, disinilah untuk pertama kalinya upacara Hua Uapua diselenggarakan. Hua Uapua diselenggarakan sebagai penyambutan Maulid Nabi Muhammad. Sebagai pembawa ajaran Islam, Nabi Muhammad harus diperkenalkan kepada masyarakat Bima dengan cara yang mudah dipahami. Hanta Uapua diawali dengan rangkaian bunga yang di dalamnya terdapat kotak segi empat yang berisi 99 telur berwarna-warni. Jumlah telur ini melambangkan jumlah Asmaul Husna. Pada bagian tengahnya terdapat kitab suci Al-Quran. Puncak dari upacara Hanta Uapua adalah penyerahan kitab suci oleh ulama kepada Sultan Abdul Qair Sirajuddin. Penyerahan kitab suci ini sebagai simbol bahwa Sultan akan menyebarkan agama Islam dengan bantuan para ulama. Sultan Abdul Qair Sirajuddin kemudian menetapkan 3 hari besar yang harus dirayakan, yaitu Maulid Nabi Muhammad, Idul Fitri, dan Idul Adha. Penetapan ini dikenal sebagai Rawi